Bebas apa? Oh, iya. Apa namanya ini di sini? Pohon. Suruh gambar pohon. Sama. Di sini sudah kita sediakan. Di sini kita guide-nya. Yuk, bagaimana kandang kambingmu? Kan sama ya. Disuruh membuat kandang kambing tapi bebas bentuk bebas bahannya. Di sini juga gitu. Yuk gambar pohon. Bebas pohon apa saja. Beda lagi kalau yang di sini. Oh, di sini loh ya. Contoh di sini coba. Di sini. Tadi membawa apa? Pohon ya. Nah, di sini yuk renang balapan sepokono sampai kene. Mbah piye carane? Mbah piye carane ya? Mau kamu jalan, mau kamu renang, mau kamu meluncur. Gerakan bebas, gerakan apa namanya? Kupu-kupu, katak bebas, dada bebas. Tapi dari sini sampai sini. Sama, bebas membuat kandang kambing bentuknya bebas. Nah, terkait yang sini free inquiry ini teman-teman terkait apa? Harapannya ini seperti ini loh sebenarnya. Anak-anak itu bebas mau ngapain. Tapi kalau anak PAUD ini belum bisa inquiry benar-benar ya. Karena apa? Ya harus terstruktur. Engko nek bebas, ada anak yang lari ke sana, bermain di sana. Ini kan begini ya, aku isoneku hanya celup tok. Ya dia hanya kungkum. Ya. Dia sudah bisa berenang nih, balapan sama temennya. Di sini dia sukanya main-main, lompat-lompat. Boy iso renang borak, pokoknya dia lompat-lompat. Nek anak PAUD bisa-bisa bagaimana? Ono sing ning bandulan, ono sing ning kene, ono sing makan sendiri, nek kita bebaskan, betul ya? Nah, kita masih pakai yang ini. Guided inquiry. Kita beri batasan tadi loh aktivitinya, ya. Ini gambaran ya. Nah, ini Science, Teknologi, Engineering, Art, Matematik. Prosesnya seperti ini. Kenapa pakai STEAM? Ya karena sebenarnya kehidupan sehari-hari kita itu sudah STEAM banget gitu ya. Mulai dari apa? Makan. Makan kita anjurkan pakai apa? Pakai apa ini? Sendok. Sendok itu apa kalau masuk di sini? Teknologi sendok. Jadi nanti semua aktivitas kita tuh sebenarnya sudah STEAM gitu ya. Sikat gigi. Teknologi. Gitu ya. Pakai baju yang rapi. Apa itu? Seni. Betul ya. Jadi semua aktivitas kita sudah sebenarnya STEAM gitu ya. Sehingga nanti teman-teman muatan-muatannya itu akan itu ya. Apa saja sih? Nah, kenapa kita pakai STEAM? Karena STEAM ini ya akan mendorong anak-anak ini. Cocok nggak dengan inquiry tadi? Cocok gitu ya. Jadi kita melakukan pendekatannya menggunakan STEAM ini. Science. Science itu apa sih? Pokoknya terkait dengan makhluk hidup, ya. Dan lingkungannya itu science. Nah, sains kesehatan, tumbuhan, makanan, nutrisi. Oke ya, makanan kesukaanku, makanan sehat. Itu bisa menjadi apa nanti? Menjadi apa tadi? Menjadi apa? Menjadi? Oh, masih besar loh itu. Makanan kesukaanku, makanan sehat bisa menjadi topik. Kemudian fisik, ya.
Tadi kita belajar terkait sensorik apa? Sensorik apa? Sensorik apa tadi? Kalau saya megang ini rasanya apa? Dingin, kasar. Ini loh, kita terkait dengan sains fisik ya. Bentuk benda, rasa benda, panas, dingin, berat, ringan itu ya. Jadi ini nanti kita terkait dengan sains fisik. Jangan dibayangkan sains harus ilmu pengetahuan yang berat. Untuk anak PAUD enggak. Dia bisa membedakan, Bu ini ringan loh dibandingkan ini. Tapi sama-sama dingin kok. Warnanya juga sama-sama putih. Ini sudah belajar terkait apa ini? Selain sains apa? Matematik. Perbandingan gitu ya. Jadi sebenarnya dengan aktivitas memegang, menyentuh ini dia sudah belajar terkait sains. Bumi, ruang angkasa. Nah, udara, makanya kan ada ya. Yang berbicara terkait udara, air, api itu apa? Tema apa? Alam semesta ya. Nah, sebenarnya bisa nggak kita ganti itu alam semesta dengan yang lebih implikasi di kehidupan sehari-hari apa? Apa? Kalau bahasa air, udara, bumi, kita ngajarkan itu, api itu untuk apa sih sebenarnya? Agar anak tahu apa sih? Manfaat dan bahayanya ya. Misalnya topiknya bisa diganti ya. Bencana alam di sekitarku. Nah, bicara terkait air apa? Banjir. Terkait api, kebakaran. Terkait angin, udara terkait angin. Angin apa? Beliung ya. Jadi sebenarnya jangan hanya alam semesta. Bicara air, udara, api, angin itu ya. Tetapi dikaitkan kenapa sih kita bicara air, api, udara gitu ya. Oh ternyata ada manfaat dan bahayanya. Itu sebenarnya yang ingin perlu kita bekalkan ke anak-anak. Dan ini masuk ke sains. Ya. Teknologi. Nah, jangan hal-hal yang abot ya. IT dan lain enggak. Teknologi itu hal sederhana. Gunting itu teknologi enggak? Iya. Pensil teknologi enggak? Sendok garpu teknologi enggak? Sikat gigi teknologi enggak? Jungkat-jungkit teknologi enggak? Ayunan teknologi enggak? Iya. Jungkat-jungkit itu untuk apa sih? Kalau di kehidupan sehari-hari fungsinya apa? Oh ya. Timbangan apa ini? B? Timbangan apa? Ayo. Jungkat-jungkit itu seperti timbangan apa? Itu namanya timbangan apa? Oh tak balik no kelas 1 loh. Timbangan apa yo? Ada namanya itu, ayo timbangan apa? Tak ajak ke pasar lo ya. Yes, itu namanya timbangan bebek. Jadi itu sederhana saja. Jungkat-jungkit itu seperti timbangan loh teman-teman. Harus seimbang. Jadi kita tuh sebenarnya harus menjelaskan jungkat-jungkit itu ada manfaatnya gitu ya. Gunting itu fungsinya untuk apa sih? Nah, memotong. Pisau untuk apa? Memotong. Apapun yang berfungsi untuk memudahkan hidup kita itu namanya gitu ya. Ora usah ndaki-ndaki. Yang dibutuhkan anak-anak sehari-hari saja. Jangan sampai anak-anak mau bawa besok, judi bahaya. Oleh karena itu harus kita beri pengalaman nih. Bagaimana cara menggunakan yang baik, bahayanya bagaimana, cara memakainya harus bagaimana. Ya. Itu penting gitu ya. Sangat penting.
Kan kita, awas sono, ini tak potong ke saja loh, malah dipotong ke gitu ya. Ayo malah bayan anak bingung, baya opo gitu ya, baya opo gitu ya. Pokoknya jok ini tak potong ke mama saja loh, malahan gitu ya. Ini harus dijelaskan ke anak, kenapa berbahaya. Biar tidak bahaya bagaimana? Yuk kita potong bersama-sama gitu ya. Bahkan anak saya yang kelas 5 SD itu, aku mau goreng sendiri. Yuk, goreng nggak apa-apa. Apa mah? Ya minyak dipanasi. Kompornya nggak usah besar-besar ya. Dipotong-potong sendiri sosisnya, iya. Itu saya di kamar. Itu mah, ya dia keluar. Tahu-tahu dah, dadah jadi. Saya ke belakang. Apa? Bukan nggak dimatikan. Ternyata minyaknya banyak, terus warnanya hitam gitu ya. Walau sosisnya bagus gitu ya. Ternyata dia terlalu besar. Besok lagi besok lagi kompornya yang kecil saja, biar minyaknya nggak hitam, minyaknya separuhnya saja. Memang sengaja nggak saya temani biar bagaimana sih dia berproses gitu ya. Oh gitu ya, besok secukupnya. Lu pada secukupnya, sedih banget gitu minyaknya. Kok nggak matang-matang sih? Oke. Ini ya, jadi hal sederhana teknologi. Engineering, engineering itu apa sih? Engineering kan kita bahasanya teknik gitu ya, tekniknya. Jadi sebenarnya engineering itu apa? Engineer itu apa? Engineer itu mengapakan? Engineering itu apa? Apa? Iya, menyusun apa? Menyusun apa sih? Menyusun apa? Nah, mengkonstruksi apakah? Apa? Apakah terkait hanya bangunan? Apa? Iya, mengkonstruksi pemecahan masalah, engineering itu. Saya tanya, kalau menggunakan lembar kerja anak, bisa nggak anak mengkonstruksi pemecahan masalah? Hanya bisa dilakukan kalau anak diberi kebebasan. Oke ya, nah ini loh, fokusnya di sini. Oleh karena itu tidak ada hasil anak yang jelek. Karena itu merupakan proses. 2, 3. Gawe garis wae ora bisa lurus. Boleh enggak? Boleh. Oh, memang usianya masih memang dia belum bisa menyeimbangkan. Menyeimbangkan otak dirinya sendiri aja belum bisa. Apalagi menyeimbangkan benda-benda di luar dirinya. Anak PAUD usia 2-3, nanti kalau jenengan lihat duduknya bagaimana? Kayaknya. Apa? Saya udah nggak bisa karena tergantung ini apa? Iya, yes. Coba usia 2-4 tahun sebagian besar duduknya seperti itu, betul enggak? Kenapa? Loh ini ada teorinya gitu ya. Nyaman. Karena apa dia nyaman seperti itu? Yes, dia mencari keseimbangan. Dia nggak akan bisa duduk seperti ini kalau otaknya belum seimbang. Apalagi ngene, wah ambruk, ya. Nah iya, itu buktinya saja. Wong gini saja ndak bisa, apalagi begini. Nek latihan sholat, mesti kudu ambruk ngene. Betul ndak? Oleh karena duduknya harus seperti apa tadi? Iya. Ini apa? Iya, W. Duduknya seperti ini.
Semakin lebar kakinya yang sebelah sini, Mbak, Bu, kakinya yang ini luar, ini semakin lebar, dia semakin belum seimbang. Semakin mekroke ombo, itu otaknya belum seimbang gitu ya. Apalagi konoto, runtut, apalagi menyusut, orang mungkin. Karena dia sendiri aja masih mencari keseimbangan. Begitu juga tadi Bu, anakku kok melayu-melayu terus. Anakku kok mubeng terus gitu ya. Koyok kitiran. Itu otaknya belum seimbang Bu. Dia mencari keseimbangan. Dengan apa? Dengan jalan. Perlu ditanya Bu, di rumah sama siapa? Jangan-jangan sama Mbah Hutinya. Kenapa nek sama Mbah Huti? Digendong terus Bu. Daripada nangis, tak gendong. Nyapu digendong, isa-isa digendong, masak digendong. Padahal dia saatnya mencari keseimbangan. Belum seimbang sehingga perlu dia berjalan. Di karo sekolahan ora ana sing gendong. Kesempatan dia cari keseimbangan, lari-lari. Gitu ya Bu. Belum tentu dia hiperaktif. Karena tadi waktunya dia mencari keseimbangan digendong. Ketika diberi kebebasan turun, yo wes lari dia gitu. Jadi perlu ditanya tuh, di rumah sehari-hari sama siapa? Sama eyange, sama pembantune. Digendong, yang penting meneng gitu ya. Apalagi awake cilik, wah wes enteng wis pokoknya ya. Itu ya Bu. Jadi ketika anak usia 2 sampai 4 tahun membutuhkan space, ruang yang luas untuk duduk iya, karena dia butuh keseimbangan, meluaskan keseimbangan dia. Duduknya wes mesti gitu ya. Ya enggak apa-apa. Karena setiap anak itu perkembangannya lari-lari beda-beda ya. Berkembangnya beda-beda. Enggak apa-apa Bu. Nanti akan tiba saatnya. Oh gitu. Nah itu harus. Itu memang usia anak yang masih butuh keseimbangan. Kalau begitu diberi aktivitas apa Bu? Dibuka dengan aktivitas apa dulu? Biar dia energinya rada turun. Iya, motorik kasar dulu Bu ya. Jadi dilatih keseimbangan. Apa sih melatih keseimbangan yang pertama kali paling mudah itu apa? Untuk apa? Suruh apa? Suruh apa loh? Yang gak seimbang tadi ngapain? Lari-lari, berarti melatih keseimbangan itu suruh apa? Suruh apa? Suruh jalan. Jalannya bagaimana? Lah ini biar terstruktur. Nanti Bu kelasnya ini toh sampai pojokan sana dikasih lakban hitam. Iya Bu. Suruh jalan latihan, pelan-pelan sampai lurus. Mau nek wis lurus, ayo pejamkan mata. Oh iya. Sampai dia sudah merasa capek, ya. Nah, setelah jalan apa? Setelah jalan apa? Atau sebelum jalan? Suruh apa dulu? Merangkak. Jadi sebelum jalan suruh merangkak di garis ini. Sambil melihat mana yang dulu ketika bayi merangkak apa tidak. Nah tidak apa? Tidak bisa Bu. Karena dia tidak menyimpan memori gerakan asimetris. Nah merangkak itu kan tangan kanan diangkat, kaki kiri yang diangkat. Tangan kanan di kiri diangkat, kaki kanan yang diangkat.
Nek dia kecilnya nggak merangkak, kalau kecil dia nggak merangkak, kemungkinan dia akan bingung Bu, bagaimana merangkak itu, ya. Karena tidak menyimpan memori kegiatan asimetris gitu ya. Dan jadi ketika pertama kali namanya asesmen awal, mana anak yang sudah siap untuk duduk, itu suruh aja merangkak dan jalan gitu ya. Kita akan tahu, oh Caiki bisa duduk anteng, oh Caiki mesti lari-lari, oh anak ini pasti. Ya berarti nanti kita kuras energinya dulu ya. Ya. Masih pulang seperti itu. Oke, nanti harapannya Bu, soalnya jenengan suruh duduk. Ya. Suruh duduk ya. Jadi sehari nanti dia duduk. Nanti kalau sudah menggunakan ragam main, mereka tidak hanya duduk Bu. Bermain. Walaupun nanti di 2 sampai 3 sampai 4 akan terbatas jumlah spatnya, nanti saya jelaskan ya. Oke. Engineering, kemudian ini art. Art itu banyak ya cara ya. Berbicara termasuk art enggak? Bahasa. Ya, bahasa ini masuk art. Kemampuan berbahasa, kemampuan berkomunikasi gitu ya. Nah, matematika ini. Matematika itu bukan kita ngajari 1 tambah 1, tetapi mengenalkan apa? Mengenalkan apa? Lambang itu apa Bu? Oh kandhani. Ame guru senior ki ngene iki lho bener ya. Jadi kita boleh literasi, numerasi, tapi tidak boleh drilling. Hanya boleh mengenalkan lambang atau simbol. Simbol apa? Angka dan huruf. Kalau nanti bonusnya anak bisa membaca dan berhitung itu bonus. Bukan karena drilling. Ya. Drilling apa tadi? Bikin apa? Stres untuk akan meracuni apa? Otak. Wis meracuni otak, jenengan mau praktek gitu ya. Ini ya teman-teman, ini mengajarkan ini dengan bermain nanti. Dengan bermain ya. Bagaimana sih biar pengalaman itu menyenangkan ya? Ada explore. Jadi anak-anak diberi kebiasaan melakukan eksplorasi. Dengan lembar kerja diberi eksplorasi? Tidak. Dengan menyediakan ragam main kita yang akan bereksplorasi. Extend. Apa ini extend? Tadi ya, memberi anak tantangan, investigasi, kesempatan berkreasi. Dengan apa? Tadi lo ya, sudah kita sediakan, sudah dieksplorasi, yuk kita buat sesuatu. Jadi tidak sekedar eksplorasi, tetapi perlu kita extend, kita lebarkan gitu ya. Kita lebarkan aktivitas kita. Tidak hanya megang bertanya, tetapi memanfaatkan yang sudah kita sediakan. Challenge. Nah, ini biasanya diberikan saat apa? Saat apa? Saat apa? Saat apa? Yuk. Yes, setelah si anak merasa aku sudah selesai, tapi waktunya masih lama. Ini perlu kita beri challenge. Biar dia bereksplor lebih baik. Yuk, tadi dia bercerita nih, jembatannya muat untuk kendaraan kecil. Yuk harus diapakan ya jembatannya biar muat kendaraan besar. Ini challenge. Karena waktunya belum selesai. Oke ya, nanti ini bisa dipelajari. Investigasi ini bertanya ya. Engage, nah ini ya. Engage itu dimulai dari jenengan. Saat apa? Engage itu apa sih? Keterlibatan, keterikatan. Mulai dari apa? Mulai dari apa?
Keterikatan ini mulai dari apa? Saat apa? Saat apa? Engagement ini perlu sekali. Saat apa pertama kali yang jenengan lakukan engagement ini? Untuk apa sih engage ini agar anak merasa apa? Yes, mulai dari penyambutan. Anak datang loh, ini harus kita bangun engagement, keterikatan. Biar anak merasa nyaman. Karena akan bermacam-macam Bu, saya melihat sendiri ya di Isriyati Asalamah itu. Saya kan dampingi sekolah penggerak angkatan 2, walaupun dia punya pelatih ahli tapi mereka tetap minta bantuan saya. Saya itu datang, karena pelatih ahli itu kan kadang nggak ada moderasi kunjungan langsung, hanya sekali setahunnya. Itu saya datang mengamati gitu ya pagi hari. Gurunya sudah bagus itu melakukan engagement gitu ya. Tapi ada beberapa orang tua yang melepas anak dengan tidak nyaman. Tahu ya? Jadi begini, dia masuk kerja nih, orang tuanya bekerja semua rata-rata. Ngantor, anaknya itu ternyata rewel gitu ya, rewel. Ngangek-ngangek gitu ya, rendot gitu. Apa yang dilakukan orang tua? Yang saya melihat sendiri. Jangan drama ya, pagi-pagi dari tadi drama. Ayo sana sama guru. Anaknya sudah digitukan. Sudah drama gitu. Jadi tidak dilepas dengan nyaman, tapi sudah dengan rasa tidak nyaman, takut ya. Jadi takut gitu anaknya ya. Sudah dibentak, jangan drama. Bukannya disayang, dipeluk, ditenangkan, tidak, malah dimarahi, dibentak-bentak. Semakin panjang enggak masalahnya? Semakin panjang, dia akan semakin terlambat masuk kerja. Karena pendekatannya sudah berbeda gitu ya. Beda dengan kita tenangkan. Siapa yang nanti berdampak? Iya, dia akan rewel mungkin sepanjang hari. Padahal kita sudah menyiapkan mental kita untuk menerima anak dengan nyaman, senang gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Dilepas orang tua dengan kondisi yang sangat-sangat membuat anak kena mental gitu istilahnya ya, drop gitu ya. Nah, sebenarnya oleh karena itu jenengan perlu melakukan apa sih orang tua? Parenting, laki-laki parenting ya, ngajarin orang tua begitu ya. Nah, saat menyambut itulah jenengan harus, ini termasuk penilaian asesor ini ya, tersenyum 2 cm ke kanan dan ke kiri ya. Ramah sekali gitu ya. Walaupun yang omah mau bar tukaran mbek bojone, dongkol mbek anake, gemes mbek tanggane, tetap di sekolahan harus tersenyum 2 cm ke kanan dan ke kiri. Nyambut siapa? Nyambut anak-anak gitu ya. Itu menjadi penilaian asesor loh ya gitu. Terus tampilan kita yang apa? Rapi, harum gitu ya. Ya walaupun enggak nyoglak gitu ya. Tapi ada satu pengalaman, udah tak ceritakan belum ya? Nah itu ya salah satunya. Jadi ada satu anak teman saya itu punya pengalaman yang luar biasa. Seneng mbek gurune karena gurunya harum. Jadi apa ini? Apa nih? Panca indera penciuman ini menjadi poin penting ke anak-anak juga ya. Wong dicium tangannya kok harum. Nah iya, nganggone Scarlett, regane larang ngono ya. Ndak. Iya, anak yang penting harum gitu ya. Wis mau kesusu, kemeringet, uyak udaan, ngeterno anak sekolah sampai sekolahan ogak srit-srit, wis kesusu mbah kerudunge merot, mencong-mencong, sing penting menghadapi anak mangkat gitu ya. Nah, ini penting jadi perhatian ya. Oleh karena itu guru PAUD mesti cantik-cantik, rapi-rapi, harum-harum. Pak pengawas, Pak penilai betah gitu ya. Ya karena itu syarat pertama ya, penampilan itu penting untuk menyambut anak-anak, membuat anak-anak merasa nyaman gitu ya.
Engage ini sangat penting ya. Gitu ya, nanti ini bisa di nganu dilihat terus ya Bu. Ini yang aneh apa ya sama Bu Guru ya? Oh, bener kan? Bener kan? Iya. Itu manusiawi ya, anak-anak sampai orang tua, kakek-kakek aja suka lihat yang cantik-cantik gitu ya. Anak saya aja yang idolanya guru yang paling muda, guru TIK. Tak lihat gurunya, oh ya ternyata paling gitu ya. Badannya juga sudah masih profesional gitu ya. Kok pinter toh di aku gitu ya. Nah, yang terakhir mengevaluasi. Ojo dianggap yang sudah kita lakukan ki wis apik gitu ya. Perlu kita melakukan refleksi diri, refleksi bersama teman, dimonitoring, disupervisi kepala sekolah. Nek dikei masukan ya ojo nesu ya. Mosok koncone dinesoni, padahal tujuannya ini loh, memberi bahan ya untuk merencanakan ke depan lebih baik. Untuk siapa toh kalau lebih baik itu? No. Nah, no untuk siapa tadi? Anak. Apapun yang jenengan lakukan hari ini di sini itu untuk anak. Anak gitu ya. Oke, nah ini loh. Bahasa STEM itu sama dengan kalimat pemati. Ya, kalimatnya kalimat terbuka. Apa, mengapa, bagaimana. Orang apa yang kamu buat? Kita tuh punya mata. Kita aja yang nulis apa tadi? Invitasinya, kalimat matinya. Kok saya tanya, kamu membuat apa loh? Bisa diganti, bisa diceritakan enggak? Proses yang kamu buat. Nanti dia akan ngomong sendiri, Bu aku membuat, nah pasti dia akan ngomong sendiri tanpa kita tanya. Bagaimana ya caranya kamu membuat tadi? Ini kalimat-kalimat STEM. Gambarkan apa yang kamu buat lewat cerita, yuk cerita. Apalagi nih? Jelaskan yang kamu buat. Yuk temukan yuk kira-kira apa yang masih kurang dari hasil karyamu. Biar kelihatan lebih bagus lagi. Nah gitu ya. Jadi teman-teman gak usah bingung. Engko kalimat pemati iki apa ya? Mulai dari apa ya? Jadi nanti saat anak bercerita, jenengan juga harus benar-benar hadir. Jangan melihat anak tapi pikirannya begini. Engko aku ngajukan kalimat pemati apa ya? Ngajukan kalimat pemati apa ya? Ngajukan kalimat pemati apa ya? Akhirnya anak yang dicerita itu enggak jenengan tangkap nantikan karena jenengan sibuk. Engko aku mengajukan pemati apa ya gitu ya. Ternyata setelah selesai anak cerita, ternyata enggak butuh kalimat pemati. Oh, jenengan jadi bingung ya. Apa yang mau tak kasih? Sudah diceritakan semua lagi, waktunya sudah mau habis. Tiwas muka tak delok, kayak dia ngomong apa, aku mikir kalimat pemati apa ya Bu. Ternyata setelah dia cerita tuh nggak butuh kalimat pemati. Sudah sangat jelas apa yang dia ceritakan. Ya. Lagi waktunya sudah mau habis, ya sudah kita akhiri, kita beri apresiasi. Wes delok ngene tapi pikirannya tidak di anak. Pikirannya melayang-layang tadi loh. Kalimat pemati apa sih kok ya ngono ya. Mikir ya. Nah, harusnya ketika anak bercerita kita harus hadir penuh. Mendengarkan secara aktif. Yo mata, ya gestur. Jadi hanya seperti itu sambil kita mendengarkan anak. Ya, gini. Jadi nggak usah ngomong nih kita, tapi mantuk-mantuk gini. Itu anak akan semakin banyak semangat bercerita. Ini namanya gerakan verbal. Ya.
Gerakan nonverbal. Kalau verbal itu dengan mulut, nonverbal ini dengan gestur, ya dengan gestur. Jadi ketika anak bercerita kita ya hadir. Lihat, nanti kita praktekkan ya. Nanti teman-teman akan dibagi beberapa kelompok begitu. Siapa yang menjadi gurunya, siapa yang menjadi anak, siapa yang menjadi observer, gitu ya. Nanti akan saya bagi. Nah, nggak usah bingung kata-katanya apa, dimulai dari apa, ini sudah ada nanti, ya. Teman-teman bisa lihat begitu, sudah ada. Oke, buku cerita ya. Jadi buku cerita ini bercerita ini pijakan apa? Bermain ya, ini menjadi sangat penting. Oke. Proses belajarnya di kelas sudah selesai. Sekarang medianya gitu ya. Medianya apa? Saya sudah mau habis ya, Bu. Saya belum mulai ya minumnya. Tenang, Bu, nanti tak klaim. Oke. Kita nanti sampai sore nggak apa-apa ya. Mumpung saya sampai sini begitu maksud saya. Oke. Apa itu luspat? Apa, Bu? Apa itu luspat? Yakin banyak alam. Ragam main yang bagaimana? Ya, Bu dosen apa? Dosen enggak, Bu? Bu anu ya, malihatin ya. Oke. Betul ya? Jadi merupakan barang-barang terpisah ya, yang bisa digunakan secara personal atau digabung dengan barang yang lain. Ditemukan siapa? Saya nemukan arsitek. Engineering tadi loh. Karena dia pikir memecahkan masalah dengan apa? Ya dengan memanfaatkan barang-barang di sekitarnya untuk menstimulasi anaknya sendiri gitu ya. Jadi namanya Simon Nicholson. Wis suwi ya, Bu. Durung lahir ternyata wis ono luspat. Makanya kita dulu kecil mainan pakai luspat enggak sih? Siapa yang enggak siapa yang enggak pernah pakai mainan pakai luspat zaman kecil? Enggak pernah. Terus dikurung ning omah ngono. Loh enggak, maksudnya enggak di TK, di rumah. Artinya apa? Iya, itu bahan-bahan yang memang sebenarnya tidak digunakan untuk bermain, tapi kita gunakan untuk bermain. Ya, siapa yang pernah pasaran? Rumah-rumahan. Terus kemah-kemahan. Guru-gurunan. Ya. Manten-mantenan. Nah, siapa yang pernah tanah dikasih air, dikasih potongan, terus ditaruh di bawah sinar matahari. Nah, itu kita sudah menggunakan luspat dulu ya. Pertanyaan saya, apakah anak-anak sekarang banyak yang bermain seperti kita? Nah, oleh karena itu yuk mari kita hadirkan pengalaman masa kecil kita. Menyenangkan enggak? Menyenangkan. Di kelas kita
Jadi pengalaman yang menyenangkan masa kecil kita hadirkan di kelas kita. Punya bayangan enggak? Jadi nanti akan menyenangkan. Teman-teman sekolah penggerak saya, ya, saya tuh mendampingi di Kudus juga. Di Kudus itu, ini mana Pati ya? Kudus itu yang berbatasan dengan Sukolilo, namanya Desa Undaan. Kecamatan Undaan, desanya itu desa, saya kok lupa desanya itu. Berbatasan dengan Sukolilo. Itu dulu TK-nya itu tahun ajaran 2022 kemarin itu anak-anak banyak yang masih terlambat. Kenapa? Anak kecil itu kalau dibangunkan kan susah ya. Terus suruh mandi aja kloget-kloget gitu ya. Jadi banyak yang terlambat. Sejak menggunakan ragam main, sejak proses pembelajaran yang tidak duduk di kursi lagi, anak-anak itu tidak ada yang terlambat, Bu. Pengen ndang mangkat sekolah, sampai orang tuanya begini, janjanin ya sekolah ini ngapain sih gitu ya. Kok sampai anak-anakku mangkat esok, nek dijemput ngosak-ngosek. Pengen tetap di sekolahan gitu ya. Ternyata anak-anak itu kerasan, senang karena tidak duduk di kursi, tetapi bermain dengan ragam main. Gitu ya. Itu sudah menjadi testimoni di banyak sekolahan bahwa perubahan cara bermain bersama anak-anak yang menggunakan ragam main itu menjadi sekolah yang dirindukan. Bahkan di SD penggerak saya dampingi TK dan SD ya di tahun pertama itu. Bahkan sekarang banyak TK penggerak itu yang minta didampingi. SD saya kelas 1, kelas 2 itu ketika masuk pertama kali setiap hari diawali dengan apa coba? Ada yang tahu? Diawali dengan apa? Selain berdoa, diawali dengan apa? Ayo, anak-anak suka apa sih? Pertama kali itu loh, yang diingat-ingat dulu pas TK kita ngapain sih? Nyanyi dan tepuk tangan. Jadi kalau masuk ke sekolah penggerak yang SD dampingan saya itu setelah rutinitas berdoa itu mereka bernyanyi, Bu. Jadi anak itu dibuat senang. Perpindahan dari TK ke PAUD itu berjalan mulus. Tidak ada otak anak yang dirusak. Yang sudah dibangun di TK tadi loh. Sudah dibangunkan saraf-sarafnya itu enggak ada yang rusak karena anak tidak stres. Bahkan belajar membacanya pun tidak drilling gitu ya. Mengenalkan hurufnya itu sambil bermain di mana? Ada yang di teras, di halaman gitu ya. Angka 9. Ayo anak-anak cari angka 9. Dia punya banyak kertas, kertas angka gitu ya, tidak hanya satu. Jadi ada 3 set kertas angka gitu ya. 3 set kertas angka. Angka 1 sampai 10, angka 1 sampai 9, angka 1 sampai 9, 1 sampai 9. Kemudian hurufnya A, B, C, D, E, F, G sampai Z 3 set gitu ya. Angka 9. Dibagi kelompok nih. 3 kelompok angka 9. Anak-anak berebut ngambil angka 9. Terus disuruh berbaris di depan. Yuk silahkan. Angka 9 itu terdiri huruf apa saja ya. Langsung berbaris di sebelahnya. Anak-anak berebutan. Yang tidak dapat kertas angka dan huruf disuruh apa? Disuruh apa? Membacanya. Jadi temannya membawa kertas angka dan huruf, teman yang tidak dapat suruh membaca. 9. Itu sudah mengenalkan angka dan
huruf. Bahkan bisa membuat satu kata. Kata apa? 9. Dan itu dilakukan di luar kelas, Bu. Kelas 1 di sekolah penggerak saya itu mengenalkan dengan cara bermain. Kalau ada anak yang nggak bisa sama sekali, konconya sudah lari, sudah tahu huruf A, Z sampai Z, ada yang belum tahu, ditambah waktunya. Jadi anak-anak yang kurang gitu daya tangkapnya, pulangnya carry, ditambah setengah jam. Untuk apa? Untuk mengajarkan lebih lanjut terkait yang dia belum kuasai. Jadi sama dengan bermain begitu ya. Nah, kenapa ini lebih kreatif dan terbuka? Karena tidak terbatas, teman-teman ya. Luspa itu tidak terbatas, sangat luas begitu ya. Bentuknya, materialnya itu tidak terbatas. Apapun bisa menjadi apa? Media bermain. Anak-anak akan lebih senang. Iya, tadi ya, yang terbuka dapat terpisah, dapat dijadikan satu, dibawa, digabungkan, dijajarkan, dipindahkan, bisa digunakan bersama-sama maupun digunakan sendiri-sendiri. Benda alam dan sintetis, boleh nggak sintetis? Boleh. Pabrikan boleh enggak? Boleh, tetapi memang kalau pabrikan itu sangat apa? Minim apa? Pengalaman sensorik. Kalau pabrikan itu biasanya permukaannya apa? Halus. Jadi nanti yang tersimak itu hanya halus, tapi kalau dengan berbagai macam ragam ya, nanti akan memberikan respon menghidupkan saraf sensorik beraneka ragam. Kemudian nih, lebih kaya, memberikan sumber belajar yang macam-macam, tidak terbatas. Jenengan pun tidak terbatas. Ide kreatifnya bisa dikembangkan. Jadi kalau penilaian asesor akreditasi, penataan ragam main harus ada apa salah satunya? Bahan alam. Sebagai bukti apa? Kreativitas guru. Jadi kalau ada pertanyaan, Bu kalau nggak ada luspat, nggak ada APE-nya bagaimana? Ya. Asesor nanti akan tanya tuh, nggak ada APE piye gitu ya. Kalau nggak punya APE piye gitu ya, apa yang dilakukan? Jawabannya apa? Oh asesornya kalau salah jawab yo. Enakan sekolahin yang jawabnya langsung ngono ya. Kita apakan dulu? Kalau tidak punya APE yang dibutuhkan, jenengan harus ngomong ke siapa? Yo kepala sekolah ke yayasan, Bu saya butuh APE ABC. Bu nggak ada uangnya, nggak ada anggarannya. Baru jenengan? Tadi jawabannya Bu Ani ya. Kreativitas menggunakan bahan di sekitarnya. Soalnya apa loh? Siapa tahu ada anggarannya. Kenapa harus ngomong kepala sekolah dan yayasan? Biar yang dibelanjakan kepala yayasan itu sesuai dengan kebutuhan kita, gitu ya. Kebutuhan kita bersama anak-anak. Jadi harus jangan langsung membuat dari bahan sekitarnya. Oh senengan kepala sekolah itu. Gak usah tuku APE gitu ya. Gak usah ngadake pembelian APE gitu ya. Mengapa luspat begitu ya? Ini apa ini? Iya. Apa yang mau dimainkan itu sesuai dengan keinginan anak. Dan ingat, jangan berekspektasi. Contohnya ini. Nek bola engkau mesti tinggal apa?
Apa? Enggak, maksudnya diibaratkan apa? Oh, jangan berharap seperti itu, begitu ya. Bu, ini telurku kok. Boleh enggak? Boleh. Ini aku ibaratkan telurku ya, Bu. Soalnya enggak ada bola di sini. Yang juga enggak ada bola. Boleh enggak? Ini aku punya telur 4. Telur 4 gitu. Terus telur ini nanti mau aku masak. Boleh enggak? Boleh. Jadi ini sesuai dengan minat imajinasi si anak. Ini loh nak. Bu, ini anuku. Apa namanya? Enggak. Kambingku ya. Ini kambingnya itu punya anak kecil-kecil 2 Bu yang ini. Yang ini 1. Boleh enggak? Boleh. Jadi teman-teman nanti apapun yang diceritakan anak itu tidak boleh dijudgment apa? Salah, ya. Boleh sah-sah saja, gitu ya. Karena memang yang disediakan yang ada, dia hanya berimajinasi. Dia apa ini? Diadaptasi dan dimanipulasi tadi loh ya. Oh, ini tak adaptasi sebagai telur. Oh, ini sebagai kambing. Oh, ini sebagai anak kambing. Boleh. Sesuai kreativitas anak. Mendorong kreativitas dan imajinasi. Betul ya? Wong apapun bisa menjadi sesuai dengan keinginan si anak. Dan itu sah-sah saja gitu ya. Mengembangkan lebih banyak keterampilan dan kompetensi. Dengan lembar kerja apa yang dikembangkan tadi? Motorik apa? Dan kognitif, serendah-rendahnya kognitif gitu ya. Nah, dengan ini teman-teman bisa mendapatkan apa? Kemampuan apa tadi? Aspek apa? Berbahasa. Bisa melihat kemampuan kompetensi apa? Oh ya, itu apa? Kemampuan kompetensi apa? Tetap loh 6 aspek ya. Terlihat ya? Lembar kerja bisa enggak? Enggak bisa. Nah, kemudian dapat dengan cara yang berbeda-beda. Jenengan tadi menggambarkan apa? Ini bisa saja di kelompok sana tidak apa? Kambing. Misalnya di kelompok sana ayam. Di sana gajah. Di sana tergantung imajinasi si anak nih. Dapat digunakan dengan cara yang berbeda-beda. Dapat dikomunikasikan dengan barang lain. Setuju ya tadi ya? Oke, ini kambingku. Ini nanti aku mau jadikan ini pembatas. Pembatas apa? Kandang. Bisa ya? Ini bisa dikombinasikan dengan banyak cara gitu ya. Nanti jenengan tidak boleh melakukan apa tadi? Tidak boleh memiliki apa? Ekspektasi. Karena apa? Hasil karya anak ini jauh melebihi ekspektasi jenengan. Nanti jenengan akan, ternyata kok dia bisa ya membuat itu. Oh, dia kok bisa ya berpikir bahwa selokan itu dari atas ke bawah. Disusun dari tinggi ke bawah. Kok yo ngerti dicagai dari yang kecil, tinggi, lebih tinggi lagi. Jadi nanti jenengan akan mendapatkan hasil di luar melebihi ekspektasi. Mendorong pembelajaran terbuka. Ya. Bebas. Prinsip terbuka apa? Nah, ini teman-teman ya. Tidak ada aturan yang mengikat. Anak bebas bermain sesuai kreativitasnya.
Tidak ada ekspektasi loh, jenengan tidak boleh ekspektasi ya. Tidak ada target hasil. Ini 11-12 ya. Target hasil kok kudu anak iki gawe kandang seperti ini, tidak boleh. Nanti kalau berhasil nilainya tercapai tujuannya itu kalau kandangnya, ingat ya. Subtopik hanya sebagai apa? Kemarin subtopik hanya sebagai apa? Sarana ya. Alat untuk teman-teman mencapai tujuan pembelajaran. Jadi yang diamati adalah tujuan pembelajaran. Apakah sudah termanifestasi atau terlihat di anak-anak, bukan hasil. Bukan. Jadi begini, target hasilnya itu bukan produknya ini loh maksud saya ya. Target hasilnya itu adalah tujuan pembelajaran. Jadi jenengan tidak boleh menargetkan terkait produk. Enggak boleh. Karena yang jenengan amati tidak hanya produk tapi proses. Melalui apa tadi? Observasi. Tidak ada patokan benar salah. Target hasil itu beda dengan tujuan pembelajaran ya. Kalau yang target hasil di sini itu terkait dengan produknya gitu ya. Jenengan tidak boleh menargetkan gitu ya. Tapi tujuan pembelajaran itu sebagai target hasil dari proses bermain. Paham ya? Jadi tidak hanya dinilai apanya nanti hasilnya. Kalau dengan lembar kerja jenengan nilai apa mesti? Itu ya. Ya. Nah, ini nanti yang kita lihat adalah prosesnya. Ini ya, dampaknya anak bermain sesuai ide. Lebih terbuka. Tidak tergantung dari arahan guru. Ingat, guru tidak boleh mengarahkan ya. Biar anak bermain dulu. Dan jenengan mengarahkan itu nanti seperti apa? Robot ya. Anaknya hanya gitu ya. Lebih kreatif dan imajinasi dengan APE pabrik ya. Kenapa? APE pabrik itu jelas ya. Nek balok sebagian besar warnanya apa? Coklat. Permukaannya apa? Jadi saya ibaratkan ya teman-teman, luspat ini sebagai makanan organik. Tahu makanan organik? Nah, pabrikan itu sebagai makanan olahan atau makanan siap saji. Instan ya, kayak sosis ya, makanan beku itu ya. Tapi kalau ini saya ibaratkan makanan organik yang menyehatkan siapa? Sebenarnya kita menyediakan ragam main luspat ini menyehatkan siapa tadi? Yes, otak anak. Jadi dengan ragam main yang bermacam-macam bentuknya, ini merupakan vitamin makanan organik bagi otak. Karena apa? Menghidupkan saraf-saraf apa? Sensorik. Wis fungsinya banyak banget gitu ya. Dan ini enggak mahal, murah meriah. Nanti tak ceritakan, semuanya ada sejarahnya. Semuanya ada sejarahnya gitu ya. Nah, ini manfaat ya yang tadi jelas ya, mengembangkan kemampuan berpikirnya, kemampuan anak untuk
Tanya, betul ya? Setelah memegang tadi ngapain? Bertanya. Mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak, betul? Betul ya? Jadi tidak hanya motorik halus, kemampuan kognitif, kemampuan seninya, kemampuan berbahasanya, kemampuan sosial emosionalnya, lengkap. Diperoleh enggak dengan lembar kerja? Wis ngerti jawabannya, sesuk aja nganggo lembar kerja, ya. Mengembangkan imajinasi dan kreativitas ini jelas ya. Nah ini teman-teman sudah saya jelaskan tadi ya. Bukan junk food ya, makanan buat otak. Otak anak ini terbangun dari ini loh Bapak Ibu, teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman. Ternyata masih mendengarkan ya, nek tertawa masih mendengarkan berarti ya. Pengalaman. Nah, dengan menggunakan bermain ragam main ini, anak-anak akan mendapatkan pengalaman, betul enggak? Kita dulu itu bisa mendapatkan pengalaman enggak dengan bermain dengan ragam main yang ada? Contohnya tadi, ya. Apa tadi saya membuat apa tadi? Lemah, saya kasih air, saya kasih potongan daun-daun gitu ya. Saya campur gitu ya. Saya jemur gitu ya. Ternyata punya saya dan teman saya berbeda hasilnya. Punya saya itu sudah langsung kering. Teman saya itu nggak kering-kering, kenapa? Kebanyakan air, ya, kebanyakan air. Nah, dengan proses bermain, dengan ragam main yang bermacam-macam, dia akan mendapatkan banyak pengalaman. Terutama pengalaman apa? Sensorik. Nah, ya. Nah, interaction. Nah, ini penting ya. Penting, perlu penting ya. Saking perlu dan pentingnya tadi jadi ya. Penting ya dan perlu ya. Kenapa? Tadi loh, engagement. Ya, engagement. Jadi kalau teman-teman itu datang, apa yang dilakukan menyambut anak-anak? Sentuh ya, pegang gitu ya. Walaupun salim, sentuhnya tuh hanya sebenarnya gitu. Ayo masuk ya, ditata di tempat, di tasnya ditaruh di tempatnya. Hanya seperti ini. Ini tuh memberi pengalaman yang luar biasa. Jadi kalau dengan anak saya itu ada namanya ritual di kami, ritual ya. Karena ini penting ya, sentuh itu penting gitu ya. Jadi mungkin di setiap keluarga berbeda-beda ya. Kami ada namanya tosnya itu sudah kami seragamkan gitu ya. Tek tos, baru salim, baru apa? Cium pipi kanan kiri. Dan bukan sayanya saja yang mencium anak saya, tapi anak saya juga mencium saya pipi kanan kiri. Jadi saya tidak hanya yang mencium, tapi anak saya juga mencium saya pipi kanan kiri. Dan itu sehari full. Dan sehari full ya, sehari full itu memberi anak rasa nyaman. Jadi pergi sekolah itu Bu, begitu kami itu lama melepasnya di gerbang itu karena ada ritual tadi, plek ya, tos, kalian baru peluk ya. Jadi yang melihat kami itu sampai mamai dicium ke pipi kanan kiri juga ya karena itu memang sudah, dan itu ditutup dengan itu juga saat apa? Mau tidur. Jadi mau tidur itu, anak saya itu dari umur 1,5 tahun itu tidur di kamar sendiri.
Ya, jadi ketika dia sudah waktunya, anak saya itu jam 9 ngantuk tidak ngantuk itu harus tidur. Nah, saya yang kecil itu, yang belum 17 tahun itu, kalau anak saya yang sudah 18 tahun saya beri kebiasaan karena dia sudah dewasa ya, bisa mengatur waktunya. Kalau anak saya yang kelas 5 SD, ngantuk nggak ngantuk, malam minggu nggak malam libur, jam 9 harus tidur. Yang diawali apa? Ritual tadi, cium pipi kanan kiri. Dan kalau dia sudah berdoa, mesti merem Bu. Mesti merem ya. Kalau dia belum siap merem, dia nggak akan berdoa. Lah kok begitu Dek? Katanya Bu Guru begitu. Jadi kalau sudah berdoa harus tutup mata buat tidur gitu. Karena ini omongan Bu Guru itu wis mandi nih sapor gitu ya. Oh iya. Jadi aku nggak berdoa dulu mah, ngobrol dulu yuk sebentar. Apa sih diobrol kita batin gitu ya? Ternyata dia tuh hanya, Mama tadi itu toh maaf ya. Jadi dia tahu nih momen-momen mamanya biar nggak marah itu. Tupperware-nya itu tutupnya tadi bolong mah. Lah kena apa? Aku kena. Tak buat mainan pakai pulpen. Oh ya sudah. Turu maksudnya tak seneni. Nah, dia tuh pinter gitu ya cari momennya, nggak mungkin ya mau tidur sama Rai gitu ya. Coba kalau tadi dia pulang, bilangnya ketika mamanya pulang kerja capek, mesti mama marah gitu. Dia tahu dia mau tidur, sudah tenang gitu ya, baru dia cerita. Nggak mungkin kan saya marah gitu, pinter dia. Jadi secara sosial emosional dia bagus gitu. Nah setelah itu baru dia baca doa, tidur. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi nggak ada saya membangunkan jam 5 pagi, gedor-gedor kamar saya bangun itu nggak ada. Karena sejak kecil sudah saya biasakan tidur jam 9, otomatis jam 5 itu mereka sudah bangun tanpa saya bangunkan. Karena apa? Ya sudah memenuhi waktu kebutuhan tidurnya kurang lebih 8 jam. Otomatis dia bangun tanpa ada beker, tanpa ada apa. Jadi saya enggak bengok-bengok, ayo bangun udah siang, enggak. Bahkan kadang saya kalau liburan saya yang dibangunkan betul Bu. Mama mau jam 5 lebih nih, mau setengah 6 loh, kok belum bangun? Mau kita udah bangun, mau sarapan apa? Ya ini kan libur. Ya tapi mama bangun dulu. Ini sudah mau habis subuhnya gitu. Ya kan kadang kita capek ya hari Minggu, Sabtu gitu ya, gitu lucuan. Nah ini ya, pegang, sentuh ini menjadi penting interaction. Hindari anak dari stres, no ini loh enak ya. Toksik yang jahat, racun yang paling jahat. Untuk siapa? Anak. Untuk siapa? Otak anak. Gak usah anak kita loh, hindari dari stres yuk gitu ya. Ada yang stres hari ini? Iya soalnya tadi saya kurang berpesan ya. Yuk seharian ini kita ngapain? Harus senang-senang. Harus ngapain? Kemarin di sana tersenyum gitu ya. Oke. Hubungan yang baik memperkuat sinap itu apa? Sambungan saraf ya, namanya sinap gitu ya. Jadi hubungan yang baik itu apa? Tadi loh, membangun engagement, menciptakan lingkungan yang aman, menyenangkan untuk anak. Ini akan memperkuat sinap gitu ya. Pengalaman harus diulang. Betul enggak? Nah, anak-anak itu cepat menghafal tapi dengan diulang. Saya tanya, sanggup Bu ngapal juz 30 sekarang? Anak sanggup Pak Dewi gitu ya. Anak-anak, oh iya, hafal dengan sendirinya dengan kita melakukan berulang-ulang. Setiap hari itu anak saya setoran 3 ayat. Ya. Baru mulai ini karena baru selesai kiroati. Tahu kiroati ya?
Apa gimana? Di sini qiraati semua. Oh, luar biasa ya. Angel yo qiraati iki ya. Anak saya habis kotmil, enggak sudah kotmil, sudah imtahan, sudah selesai, sudah kotmil ya. Habis itu kan terus hafalan ya, hasil hafalan surah pendek itu ternyata setorannya 3 ayat setiap hari gitu. Loh yo, orang setahun yo hafal tuh cepet ya. Nek kita, waduh aboterak gitu ya. Nah ini loh perlunya pengalaman itu harus diulang-ulang. Sehingga ada di bawah apa? Sehingga ada di bawah apa-apa anak. Alam sadar. Ora usah dipikir, jenengan sholat dipikir enggak Bu? Ora toh, malah pikiran itu tekan dini. Iki nih ngomong terus. Ya ora. Sholat tuh awalnya sudah hafal gitu ya, tanpa kita mikir. Nah itu yang bikin kita sholat pikirannya melayang-layang gitu ya. Nah ini sebenarnya ya, karena itu sudah dibawa alam sadar kita. Dan pembiasaan ya. Dan pembiasaan anak-anak ini perlu diulang-ulang. Gerakan bagi anak sangat bagus. Oleh karena itu kalau dengan lembar kerja anak ngapain sih? Duduk, tidak bergerak gitu ya. Tapi kalau dengan raga main pasti anak bergerak gitu ya. Entah itu pindah tempat duduk, entah itu menata, entah itu ngambil dia merasa kurang gitu ya. Pasti dia bergerak gitu. Dan gerakan itu sangat baik untuk anak. Oleh karena itu, kalau dengan lembar kerja anak, apa yang dirasakan orang tua? Setelah anak pulang, apa yang dirasakan orang tua? Orang tua minta apa? Minta diberi apa? TR, tugas rumah. Kenapa? Karena di ruang rumah itu anaknya mainan, disuruh makan nggak mau, disuruh tidur tidak mau. Kenapa? Ya karena di sekolahan tidak melakukan apa-apa. Ngapain? Duduk nenggone kursi, megang pensil. Anaknya nggak capek, energinya nggak terkurang. Sehingga di rumah dia ingin masih bermain. Suruh makan nggak mau, suruh istirahat nggak mau. Orang tuanya minta diberi TR gitu ya. Tapi nanti dengan raga main yang disediakan, insya Allah nggak ada anak-anak yang masih merasa kurang bermain. Sampai rumah sudah capek, tidur siang, makan. Dan itu sudah terbukti gitu ya. Di sekolah-sekolah penggerak yang sudah menerapkan yang dulunya lembar kerja full berganti dengan luspat, orang tuanya memberi respon yang sangat baik. Anak-anak udah gak pikiran pengen main karena sudah capek nih di sekolah kan gitu ya. Nah apa saja luspat itu ada ini ya 7 komponen dan yang bervariasi. Ketika diraba anak memberikan tekstur yang berbeda-beda. Ini ya ditemukan di sekitar kita apapun saja. Asal itu tidak berbahaya untuk anak-anak. Oh ya, ini pom-pom kecil-kecil, tahu ya? Ini pom-pom kecil-kecil gitu. Jenis luspat, bahan alam. Apa saja bahan alam? Ya, ini ada kerang, ya. Ada tanah, boleh enggak? Pasir buatan, lumpur. Air, ranting, daun, buah, biji, bunga, kerang, bulu gitu ya. Ini biji buah apa ya ini ya?
Ini adanya di pinggir-pinggir sawah itu loh, Bu. Kalau randu sih enggak, Bu. Randu kok kurang, bukan randu ini ya. Apa Bu ini? Saya lupa namanya ini. Nah ini sebenarnya teman-teman harus tahu. Nanti kalau menyediakan, anak-anak harus tahu. Karena anak-anak akan apa? Iya, ini apa? Biji apa ya? Bunga apa gitu ya. Ini saya beli, Bu. Ini saya beli. Di Semarang itu ada yang namanya Toko Satria. Ya. Di situ banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk ornamen, termasuk pom-pom. Pom-pom itu dari yang kecil sampai yang besar itu ada di Satria. Ya. Terus ada batu. Ini ya, belinya di mana ini? Iya, ada ya. Di toko bunga ada ya. Material begitu ya. Kayu, potongan kayu. Wah, saya nggak punya potongan kayu. Ini potongan apa? Ya, sabut kelapa. Kalau di sini banyak ya. Kalau enggak beli di mana? Di toko burung. Di toko peralatan burung itu loh, ini banyak. Kalau enggak di toko tanaman. Ini ada. Bunga. Iya, itu bisa dipotong-potong gitu ya. Iya, pakai geraji. Biar halus gitu ya. Oke. Plastik. Nah, ini plastik ya, macam-macam ya. Ini apa? Oh, ini hasil ngumpulkan di rumah masih ada segini gitu ya. Itu nanti nggak saya buang, tutup. Tak simpen tutupnya. Jadi sebenarnya bahan-bahan ini tidak harus beli gitu ya. Kemudian ada pripapalon ini ya. Sedotan. Sedotan ya, itu sedotan banyak. Sedotan itu saya potong-potong menjadi 3 macam panjangnya. Saya potong jadi 2, saya potong jadi 3. Ya. Pralon. Ini dipotongin sama suami saya di geraji-geraji gitu ya. Panjang menjadi 1 menjadi banyak jadi segini. Pralon dipotong. Nah, jenengan bisa gunakan untuk praktek apa ini? Meronce kan gitu ya. Untuk anak-anak usia 2 sampai 4 tahun. Nek manggo mote wangi ya. Iya. Nah, karena masih kecil kita pakai yang lubangnya besar. Ini bisa untuk melatih motorik halus. Kemudian ada apa lagi? Ya, macam-macam ya. Ini ada ini apa? Gelas gitu ya. Logam ini. Mur baut. Nah, ini apa ini? Iya, ini kan berkas di kantor banyak pakai gini. Berkas yang nggak kepake ininya mau diapakan. Nah, saya punya banyak. Soalnya kan kantorku dibubar ke Bu. Melas ya. Terus suruh pindah ke Serondol gitu. Jadi kita punya banyak gini tuh. Gue apa ya? Aja dibuang sini kalau nggak kepake dikumpulkan. Gue apa contoh nek ngajar. Nah ini mur baut gitu ya. Ingat ini bisa digunakan untuk apa juga? Meronce ya. Ini bisa untuk anak yang kecil-kecil itu ya. Kalau mote itu bisa masuk hidung. Ini aja juga bisa masuk kok gitu ya. Tapi ini lubangnya lebih besar, memudahkan gitu ya. Nah, sendok garpu. Nah, boleh enggak? Boleh. Uang koin boleh ya. Kemudian sendok garpu bisa boleh kita buat mainan? Boleh, tapi ya memang khusus untuk mainan. Ini ya, tongkat, balok, kepingan pasel. Ini ada nanti. Saya tak pindah sini. Apa ini? Kalau jenengan ranting-ranting banyak ya. Bisa itu pohon-pohon yang ditebang minta rantingnya begitu ya.
Ini kalau enggak ini beli dari mana? Toko burung ya. Ini enggak beli. Ini punya suami saya itu kan kayak apa ya? Kayak kebun binatang rumah itu, Bu. Jadi kita punya banyak burung ya. Puluhan burung gitu. Kalau ininya enggak terpakai, misalnya bosen gitu. Ini saya ambil beberapa. Masih banyak di rumah gitu ya. Benang kain, nah ini ya, pita, kain perca, ini ya, ini apa? Apa ini? Nah ini renda, renda itu saya potong-potong terus saya tarik-tarik gitu biar bentuknya mekruk-mekruk gitu. Nah ini sisa membuat bros pita ya. Jadi ini tempatnya, ini yang sisa untuk brosnya, jadi bisa saya kumpulkan begitu ya. Apa saja kain perca bisa digunakan, tali, karet. Nah ini sampai bau ya. Ini sudah saya jemur padahal ya. Ini karet gitu ya. Bisa buat apa ini? Kita ajarin teman-teman anak-anak kita ya, membuat apa? Tali sprento ya. Tujuannya itu untuk apa sih? Melatih motorik halus, melatih motorik kasar. Ada anak yang nggak tahu apa itu lompat tali ya. Kita bisa ajarkan. Bisa itu 2 hari membuat ini, hari ini membuat ini, besoknya kita mainkan. Boleh kok gitu ya. Kaca keramik. Nah ini teman-teman ya. Apa ini? Ini ada kancing ya, ini plastik ya. Nah ini kaca keramik. Kenapa? Ini ada kelereng. Kelas berapa? TKB ya. Nanti hati-hati kalau anak yang lebih kecil gitu ya. Sebenarnya boleh sih, tapi harus kita beri pengawasan, kita beri penjelasan gitu ya. Dan memang memberi sensasi banyak ini ya. Selain bunyinya, selain rasanya, nah ini akan menarik anak gitu ya. Kemarin saya coba ke ponakan saya beri satu ini. Berapa menit dia betah bermain dengan satu kelereng itu ya. Ternyata hampir 1 jam. Hanya kelereng satu ini loh. Dia pantulkan, dia gulirkan, dia lempar, kemudian dia kasih ke ember, tuk, di luar lagi, dilempar lagi, tuk, gitu. Itu baru dia usia 3 tahun. 3 tahun ya. Hanya satu, apalagi dengan banyak gitu ya. Satu itu dia bisa tenang bermain 1 jam, Bu. Dengan kelereng satu ini. Umurnya baru 3 tahun. Bekas kemasan ya. Bekas kemasan ini ada tisu. Gulungan tisu ya. Ini gulungan tisu gitu ya. Ini bekas juga kalau teman-teman tisu, kain gitu ya. Atau stiker ini. Nah, ini saya potong-potong begitu ya. Sebentar sedikit lagi ya. Atau istirahat dulu aja kita. Ya, kita istirahat sampai jam 1 gitu ya. Oke teman-teman, kita istirahat sampai jam 1, nanti kita teruskan. Tapi saya mohon nanti rada ternyata asik, nanti rada mungkin jam 4 gitu ya. Ya. Kita maksimalkan ya sambil nanti praktek ya. Oke, terima kasih teman-teman, sesi ini saya akhiri. Selamat istirahat sampai jam 1 ya. Kita nanti jumpa lagi jam 1 gitu ya. Oke, terima kasih, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.